Kemudian yang terakhir, yang keempat, masalah yang keempat adalah apa? As-sabru 'alal adza fihi. Ya. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi. Nah, ini di pembahasan kita, pembahasan yang ke-8, kewajiban bersabar. Ya. Masalah yang ke berapa? Yang keempat di uraian penulis dari masalah yang wajib kita pelajari, kita kenal dan kita amalkan, ada bersabar di dalam kegangguan. Fihi ini kembali ke mana hanya? Maksudnya fil ilmi, sabar dalam ilmu. Sabar dalam ilmu maksudnya sabar dalam mempelajarinya, sabar dalam mengamalkannya, sabar di dalam mendakwakannya. Sabar di dalam mendakwakannya. Iya. Baik. Sabar itu artinya habsun nafs ala hukmillah. Sabar itu artinya seorang mengurung dirinya, ya. Seorang mengurung dirinya, memenjara dirinya di atas hukum Allah. Dia tidak keluar darinya. Iya. Karena itu kata para ulama, kesabaran itu terbagi dua. Hukum Allah itu terbagi dua. Jadi ada sabar terhadap hukum Allah, kan begitu? Sabar terhadap hukum Allah, menahan jiwa di atas hukum Allah. Hukum Allah itu terbagi berapa? Terbagi dua. Ada hukum Allah al-qadari dan ada hukum Allah asy-syar'i. Ada hukum Allah yang bersifat qadari, ketentuan dan takdir. Iya. Itu yang pertama. Dan ada hukum Allah yang bersifat syar'i. Syariat itu dua. Perintah dan apa? Larangan. Perintah dan larangan. Ya, karena itu kalau kita pembagian sabar yang populer, kalau pembagian sabar yang populer apa? Sabar terbagi berapa? Terbagi tiga. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Kan begitu? Tiga ini kalau kita bahasakan itu sama saja. Sabar di atas hukum Allah. Hukum Allah al-qadari, hukum Allah syar'i itulah menjalankan perintah dan meninggalkan apa? Larangan. Dan hukum Allah al-qadari itulah bersabar dalam menerima ketentuan dan takdir. Jelas ya? Jadi bahasa-bahasa itu, pembagian-pembagian itu memperjelas hakikat dari sabar. Hakikat dari kesabaran. Iya. Baik. Jadi kesabaran ini pada dua hal ya, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala dan terhadap apa? Terhadap syariat, terhadap hukum Allah yang qadari dan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Baik. Jadi ini yang disebut dengan kesabaran. Ya kalau kita lihat pada asal kesabaran itu, sabar itu pada dasarnya memang jiwanya dia tahan, dia kekan. Ya. Dia kekan jiwanya. Jadi jiwa itu tidak berkeluh kesah, lisannya tidak mengeluh, ya. Badannya juga tenang, tidak mukul-mukul sana sini, ya. Tidak dia sobek bajunya, tidak melakukan hal yang tidak baik. Ya. Jadi sabar itu dia tekan dirinya, ya. Dia tekan dari dirinya. Baik, maka sudah merupakan ketentuan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa seorang yang berdakwah itu pasti ada gangguan di dalamnya. Jangankan kita, para nabi dan para rasul juga mendapatkan apa? Ujian dan cobaan. Walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Telah didustakan para rasul sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad. Ini kepada Nabi Muhammad ditujukan ayat ini. Ada para rasul sebelummu telah didustakan. Tapi mereka bersabar terhadap kedustaan yang dilakukan kepada mereka. Dan mereka disakiti. Bukan didustakan saja, disakiti. Sampai datang Nasrullah, datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iya. Maka ya seorang itu hendaknya dia membuka dirinya dari akhlak kesabaran. Iya. Dan dengan ujian dan cobaan inilah seorang itu semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu ujian dan cobaan itu bagikan pukulan-pukulan datang kepada dirinya. Ya, betul ada hal yang tidak enak. Tapi kalau dia sabar, lama-lama pukulan itu dia sudah terbiasa dengannya, membuatnya semakin kuat. Ya, sudah terbiasa. Sudah terbiasa ada pukulan-pukulan biasa saja karena dia sudah terbiasa. Kan begitu ya? Itu kan diri cuma dibiasakan saja. Kalau misalnya tangan dilatih misalnya supaya dia kuat, dipukul-pukul saja terus. Makanya jadi kuat dia. Begitu dipukulkan ke mana? Ke kayu misalnya, tidak begitu terasa lagi sebab dia sudah kebal, sudah ya. Jadi seperti itu pada seorang mukmin. Nah, ujian dan cobaan itu tidak membuatnya mati, tidak membuatnya jatuh. Ya. Di dalam hadits diibaratkan seperti pohon. Batangnya memang tidak begitu kuat. Ada angin dari arah timur, ya, maka dia ke barat. Ya, dari arah barat datang dia ke timur. Ya. Tapi begitu anginnya selesai dia balik lagi ke tengah. Nah, ini seorang mukmin. Dia balik lagi ke tengah. Akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. Ya beda dengan seorang kafir. Orang kafir itu seperti pohon yang kuat kata Nabi. Kena angin tidak goyah. Tapi begitu datang angin lebih besar lagi, langsung patah, tidak balik-balik lagi. Ya, tidak kembali lagi. Nah, ini perbedaan antara seorang mukmin dan seorang kafir. Baik. Jadi kesabaran ini dari akhlak yang sangat mulia dan dari perkara yang sangat penting untuk dipelajari. Ya, karena itu seorang perlu mengetahui bagaimana kadar kesabaran, bagaimana wajibnya dia bersabar, di sudut mana ya perlunya dia bersabar tersebut. Ya, maka di sini jiwa ini dididik di atas 4 tingkatan ini, 4 masalah ini. Yang pertama adalah apa? Al-ilm. Yang kedua, beramal. Yang ketiga, berdakwah. Dan yang keempat, bersabar di atasnya. Nah, ini 4 tingkatan yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebagai jihadun nafs. Jihad terhadap diri sendiri. Itu ada 4 tingkatan pada jihad membenahi diri. Yang pertama dia berjihad terhadap dirinya agar supaya diri ini mempelajari petunjuk, mempelajari agama yang benar. Kemudian yang kedua dia berjihad di dalam mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga dia berjihad di dalam mendakwakannya dan mengajarkan ilmu kepada siapa yang tidak mengetahuinya. Dan yang keempat dia berjihad di dalam bersabar. Ya. Jadi kata Ibnul Qayyim, fa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba' sara min ar-rabbaniyin. Kalau dia sempurna pada 4 tingkatan ini, maka dia dihitung sebagai Rabbani. Sebagai seorang Rabbani. Baik, jadi ini 4 kewajiban. Apa dalilnya? Ya, penulis rahimahullahu ta'ala bawakan ayat. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Ini dalilnya. Ya. Baik, kita ada pembahasan yang ke-9 di sini. Tafsir surat Al-Asr. Ya. Wal asri. Wal asri, kata al-asr itu arti asalnya dalam bahasa Arab adalah masa yang berada di akhir hari. Masa atau waktu yang berada di akhir hari. Ini kan sudah bahasa Indonesia, waktu asar. Waktu asar berarti dia sudah mendekati terbenamnya apa? Terbenamnya matahari. Masa yang paling terakhir. Tapi kadang al-asr digunakan bermakna masa. Ya, bermakna masa seluruhnya. Dan ada makna yang lainnya dalam penggunaan al-asr di bahasa Arab. Karena itu wal asri ada yang menafsirkan demi masa, ada yang menafsirkan demi waktu asar. Demi waktu asar. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Di sini waktu asar. Ada sumpah wadduha wal laili idza saja, demi waktu duha dan demi malam. Wal fajri, demi waktu fajr.
Hah? Dan seterusnya ya, dari sumpah-sumpah dengan apa? Dengan waktu. Allah bersumpah dengan umur nabinya, la amruka. Demi umurmu wahai Nabi Muhammad. Ini semuanya perkara yang diagungkan dan dibesarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu inilah seorang bisa memperoleh keberuntungan amalan salih, dan waktu ini pula yang menyebabkan orang-orang yang merugi menjadi merugi, orang yang bangkrut menjadi bangkrut. Iya. Menjadi orang-orang yang sengsara di dalamnya. Karena itu pada waktu ini terdapat berbagai ibrah, pelajaran, keajaiban dan renungan. Ya, maka Allah bersumpah dengannya, mengingatkannya, wal asri, demi waktu asar. Biasanya sumpah, ya, itu untuk menegaskan sesuatu. Untuk menegaskan sesuatu. Apa yang ingin ditegaskan? Ya, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi ini ayat luar biasa ya, 3 kali dikuatkan. Ini kalau air ya, pernyataan. Ini air. Ini air minum saya. Kan begitu? Ya, kalau ingin saya tegaskan bahwa ini punya saya bersumpah demi Allah ini air saya. Kan begitu? Ya, ingin lebih saya tegaskan lagi, ya, saya bersumpah demi Allah, sungguh ini air saya. Ini sudah 2, ada kata sungguhnya. Ya, ingin saya lebih tegaskan lagi, demi Allah, sungguh ini air betul-betul milik saya, ada betul-betulnya. 3, penegasan. Itu kan untuk menguatkan uslub. Ini ayat 3-3-nya ada di dalamnya. Sudah wal asri sumpah, innal insan. Inna itu sudah untuk penegasan juga. Lafi khusrin, betul-betul dalam kerugian. Ya, dan ini mengingatkan kepada kita semua tentang waktu ini dan hakikat dari kehidupan manusia. Bahwa manusia ini asal hidupnya semuanya merugi. Kecuali siapa yang diperkecualikan. Ya, di dalam ayat ini. Nah, dan ini ada ayat yang semisal dengannya. Ada yang semisal dengan ayat ini. Sebenarnya yang semisal ayat ini banyak ya. Cuma ada ayat yang dekat. Tidak jauh dari ayat ini. Ada yang bisa sebut di mana tempatnya? Tidak jauh dari, masih di juz aman, tidak jauh dari surah Al-Asri. Saya dekatkan, kalau kita buka mushaf, surah Al-Asri ini sebelah kanan. Sebelah kanan paling mana? Paling atas kan? Dia sisa buka 1, 2 ke belakang, 1, 2, dia paling atas juga. Surah apa itu? Surah Wat-Tin. Wat-Tin waz-Zaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ini semua manusia begitu. Akan dikembalikan kepada asfala safilin. Ini kehancuran sama kerugian. Illa baru dikasih perkecualian. Sama di sini perkecualian juga. Ya. Jelas ya? Ya, renungan dari Al-Quran yang semisal dengannya itu banyak tempat. Cuman kadang kita yang kurang perhatian. Kurang perhatian. Nah, ini penegasan banyak dalam Al-Quran ya. Bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Illa. Kecuali siapa? Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat. Dan dia beramal dengan amalan yang salih. Wa tawasaw bil haq. Ya. Jadi kalau dikatakan innal insana, sesungguhnya manusia, jenis manusia, siapa saja dari manusia? Semuanya namanya manusia. Lafi khusrin, dalam kerugian. Kerugian, kekurangan, kebangkrutan, kebinasaan. Ya, dan khasir itu lawan orang yang beruntung. Ya. Khasir itu lawan orang yang berbahagia. Dan kerugian itu beraneka ragam, bertingkat-tingkat. Ada yang ruginya rugi sempurna, ada yang ruginya sebagian. Rugi sebagian, untung sebagian. Ya, ada ruginya besar, ada yang ruginya kecil. Ada yang rugi di dunia, untung di akhirat. Ada yang rugi dunia dan akhirat. Nah, jadi kerugian itu beraneka ragam. Iya. Tapi secara umum manusia itu kena kerugian. Kecuali siapa? Illa. Diperkecualikan di sini 4 sifat. Inilah yang disebut oleh penulis 4 masail. Illa alladhina amanu. Kecuali orang yang Orang yang beriman.
Iman itu adalah al-iqrar, keyakinan, dia mengakui. Iman itu ya keimanan, ya, dan beramal dengannya itu tidak mungkin kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Sebab iman itu dari dasarnya dan apa yang mengembangkan keimanan semuanya terkait dengan apa? Dengan ilmu. Jadi illal ladzina amanu ini terkait dengan ilmu. Ya. Ini masalah yang pertama ya. Wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan yang salih. Beramal dengan amalan yang salih. Ini seluruh dari amalan yang salih, yang zahir maupun yang batin. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran. Inilah berdakwah. Ya, dia menasihati sebagian orang, berwasiat, sebagiannya berwasiat kepada sebagian yang lain, mengajak kepada sebagian yang lain. Itulah hakikat dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman ya. Kita tadi katakan beriman itu apa? Ilmu. Tidak ada iman kecuali dengan ilmu. Iya. Dasar keimanan dan kesempurnaan iman semuanya dibangun di atas apa? Di atas ilmu. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat. Beramal salih. Ini bukan maksudnya jenis amalan ya, tapi maksudnya amalannya. Ya, dari apa namanya? Poin-poin amalan khusus yang dia lakukan. Amalan ikhlas dia lakukan karena Allah. Kemudian watawasau bil haq, saling berwasiat dengan apa? Dengan kebenaran. Nah, inilah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Watawasau bis sabar, dan saling berwasiat dengan apa? Dengan kesabaran. Nah, inilah bersabar di atas gangguan. Baik. Jadi ini semuanya 4 tingkatan. Ya, tertera di dalam ayat ini. Selesai tafsir surah Al-Asri. Berikutnya yang ke-10 syarah qauli Asy-Syafi'i rahimahullah. Penjelasan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu ditambah alif ya, kurang. Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya. Penjelasan ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i berkata, ya, qala Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafatkum." Andai kata Allah, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah buat makhluknya kecuali surah ini, maka sungguh surah ini telah mencukupi bagi mereka. Iya. Lakafathum, mencukupi bagi mereka, maksudnya mencukupi dalam tegaknya hujjah atas mereka. Dan kewajiban dalam menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Jadi bukan maksudnya di sini cukup surah ini dalam menjelaskan seluruh perkara agama, enggak. Ya, masalah sholat, zakat, puasa, bukan itu maksudnya ya. Tapi di sini cukup di dalam menegakkan hujjah atas makhluk. Iya. Dan cukup di dalam kewajiban untuk menegakkan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini yang dimaksud lakafatkum. Nah, jadi siapa yang sempurna pada surah Al-Asri ini, memang disitulah dia memperoleh kesempurnaan yang sebenarnya. Karena kalau dia berilmu, kemudian mengamalkan, maka ini dia sempurna pada dirinya. Kalau dia dakwakan dan dia bersabar, dia menyempurnakan orang lain. Dia menyempurnakan orang lain. Ya. Maka ini yang dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim, bahwa surah ini ringkas, tapi dari surah-surah Al-Quran yang sangat luas cakupannya, mengumpul segala kebaikan. Baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-11, syarah qaulil Bukhari rahimahullahu taala wastidlaluhu bi ayati Muhammad. Ya. Kita telah menjelaskan mana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Dan memang ucapan ulama tentang surah Al-Asr ini yang menjelaskan tentang cakupannya yang luas, itu ada komentar dari sejumlah ulama. Telah saya sebutkan juga tadi dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala.
Iya. Adapun Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau berkata tentang surah Wal Asri ini, hadhihi suratu mizanun lil a'mali yazinul muslimu biha nafsahu fayubayyina lahu biha ribahahu min khusranihi. Jadi surah ini adalah timbangan untuk amalan. Surah ini timbangan amalan, di mana seorang mukmin dia menimbang dirinya dengan surah ini. Dia periksa dirinya dengan surah ini agar supaya tampak dia ini beruntung atau merugi. Pembahasan yang ke-11, syarhu qaulil Bukhari rahimahullahu taala wastidlaluhu bi ayati Muhammad. Penjelasan ucapan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan pendalilan beliau berupa ayat surah Muhammad. Ini yang di akhir dari risalah yang pertama. Berkata Al-Bukhari, berkata penulis rahimahullahu taala, wa qala Al-Bukhari rahimahullahu taala, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Wad dalilu qawluhu taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berucap bab tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, judul bab ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi bab ilmu, al-ilm qabla al-qawli wal amal. Maksudnya ilmu didahulukan sebelum ucapan dan amalan, perbuatan. Iya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan mohonlah ampunan terhadap dosa-dosamu. Sisi pendalilannya, fabada bil ilm qabla al-qawli wal amal. Jadi Allah memulai dengan perintah mempelajari ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Iya. Ucapan Al-Bukhari ini dibawakan oleh penulis bersama dengan dalil ayat. Ini untuk menjelaskan urutan kewajiban. Karena ada 4 masalah yang dipelajari. Yang pertama tadi apa? Al-ilm. Yang kedua, al-amal. Yang ketiga, ad-da'watu ilaihi. Dan yang keempat, as-sabru alal adha fihi. Iya. Jadi dari 4 tingkatan ini yang didahulukan ilmu. Sebelum ada ucapan dan amalan, seorang itu mengapa? Mengilmuinya. Ya, Al-Bukhari membawakan dalil ayat, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ya. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Ketahuilah wahai Nabi Muhammad, annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Tidak ada syarikat baginya. Wastaghfir li dhanbik. Kemudian mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Jadi perintah pertama diperintah untuk mengilmui, mempelajari la ilaha illallah. Iya, sebelum memohon pengampunan dan mengerjakan sebab-sebab yang mengantar kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah memulai dengan perintah untuk mengilmui sebelum berucap dan beramal. Sebelum berucap dan beramal. Iya. Ini ucapan Imam Al-Bukhari. Sebelumnya telah diucapkan semisal dengannya oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Iya.
Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana di dalam Hilyatul Aulia, kata Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala di Hilyatul Aulia di jilid 7 halaman 285. Beliau bawakan dengan sanadnya dari Abu Taubah Ar-Rabi' ibn Nafi Al-Halabi At-Tarasusi. Beliau berkata, Su'ila Sufyan ibn Uyainah an fadlil ilm. Sufyan ibn Uyainah ditanya tentang keutamaan ilmu. Faqala, maka Sufyan berkata, alam tasma ila qawlihi hina bada'a bih. Faqala fa'alam annahu la ilaha illallah. Thumma amarahu bil amal. Faqala wastaghfir li dambik. Maka Sufyan ketika ditanya tentang keutamaan ilmu, beliau berkata, tidakkah engkau mendengar kepada firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah memulai dengan ilmu. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Thumma amarahu bil amal. Baru setelah itu Allah perintah Nabi Muhammad untuk beramal. Faqala wastaghfir li dambik. Maka Allah firman dalam kelanjutan ayat, dan mohon ampunlah terhadap dosa-dosamu. Iya. Jadi ini pendalilan dari siapa? Sufyan ibn Uyainah. Demikian pula pendalilan ini, judul yang disebut oleh Al-Bukhari diucapkan oleh salah seorang ulama setelahnya, yaitu Al-Jauhari Al-Ghafiqi rahimahullahu ta'ala dalam Musnad Al-Muwatta. Iya. Abul Qasim Al-Jauhari itu di dalam Musnad Al-Muwatta, beliau memberi judul bab. Kata beliau, babul ilmi qabla al-amal. Bab ilmu sebelum amalan. Liqaulillahi azza wa jal, berdasarkan firman Allah azza wa jalla, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini ucapan dari para ulama, pendalilan Al-Bukhari rahimahullah dengan ayat. Ini telah ada ya di kalangan para salaf pendalilan-pendalilan ini. Ada dari sebelum Al-Bukhari dan ada dari setelah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Karena itu ilmu adalah imamnya amalan. Ilmu itu imamnya amalan. Ilmu di depan. Amalan di mana? Di belakang, mengikut. Ilmu itu adalah pemimpinnya. Dan amalan bermakmum mengikut di belakangnya. Iya. Maka amalan yang tidak mengikut kepada ilmu itu tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat, bahkan bisa membahayakan. Sebagaimana ucapan sebagian as-salaf, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Apa yang dia rusak akan lebih banyak daripada yang dia perbaiki. Baik. Jadi ini pembahasan dari ucapan Al-Bukhari menunjukkan pentingnya ilmu sebelum amalan. Ini pembahasan sudah berlalu ya di kitab yang pertama yang kita kaji tentang Al-Manzumah Al-Mimiyah karya Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Baik, selesai sudah risalah yang pertama, penjelasan tentang 4 masalah yang wajib dipelajari yang terkandung di dalam surah Wal Asri. Iya. Dan ini hubungannya dengan pembahasan Thalathatul Usul jelas. Bahwa ada ilmu yang wajib dipelajari
yang tidak boleh seorang itu jahil terhadapnya. Dan ada dari bentuk amalan dakwah dan kesabaran yang wajib terhadap setiap muslim dan muslimah.